Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari modul 2 dengan topik energi. Sebelum kita mempelajari lebih jauh energi, penting untuk kita mengetahui apa itu energi. Energi merupakan suatu parameter fisika yang sangat penting dan dikaji dalam berbagai bidang keilmuan dan teknologi. Energi dapat dimiliki atau disimpan oleh benda dengan ukuran makroskopik maupun mikroskopik atau kuantum dalam berbagai bentuk. Energi dapat dimiliki atau disimpan dalam bentuk energi kinetik, energi potensial, energi termal, energi nuklir, ataupun energi kimia. Sebagai contoh, energi yang dimiliki oleh benda dalam ukuran makroskopik adalah sebuah benda atau batu yang berada pada ketinggian tertentu dari permukaan tanah memiliki atau menyimpan energi potensial. Kemudian energi dalam ukuran mikroskopik, misalnya energi yang dimiliki elektron atau proton dan neutron penyusun atom. Sebagai contoh, energi yang dimiliki oleh proton dan neutron yang tersimpan dalam inti atom biasa kita kenal sebagai energi nuklir. Kemudian energi merupakan besaran skalar yang berhubungan dengan keadaan atau kondisi dari suatu sistem yang terdiri atas satu atau beberapa benda. Hal penting lain yang perlu kita ketahui terkait dengan energi adalah energi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah energi panas. Energi panas merupakan energi yang dihasilkan oleh gerak partikel penyusun material atau benda. Materialnya dapat berupa atom, molekul, ataupun ion. Kemudian, sifat lain yang penting dari energi panas adalah energi panas dapat ditransfer dari suatu objek ke objek yang lain. Misalnya, panas yang ditransferkan dari suatu logam yang dipanaskan dan berpindah ke dalam logam lain atau ke logam lain yang dalam kondisi yang lebih dingin atau suhunya lebih rendah. Kemudian energi elektromagnet. Energi elektromagnet merupakan energi yang ditransfer dalam bentuk gelombang elektromagnet yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Energi elektromagnet mencakup spektrum yang sangat luas atau sangat lebar. Dia terdiri dari gelombang radio hingga gelombang sigma atau sinar gamma. Kemudian energi listrik. Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan dari gerak dari suatu muatan. Dalam hal ini, muatannya adalah elektron. Kemudian energi kimia adalah energi yang dimiliki oleh bahan kimia yang dapat dilepaskan saat bahan kimia tersebut mengalami reaksi kimia dan menghasilkan struktur kimia yang lain. Jadi kita bisa katakan bahwa energi kimia adalah energi yang terkait dengan proses reaksi kimia untuk menghasilkan suatu bahan kimia yang baru yang merupakan hasil reaksi. Kemudian energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang tersimpan dalam nukleus atau inti suatu atom. Energi nuklir merupakan salah satu energi yang sangat besar. Kemudian energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda terkait dengan kondisi geraknya dan posisinya. Dan pada subbab kali ini atau pada modul kali ini kita akan fokus pada topik terkait dengan energi mekanik. Kemudian energi mekanik terdiri atas dua jenis energi. Yang pertama energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang terkait dengan kondisi gerak suatu benda atau objek, di mana semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimilikinya. Selain itu, energi kinetik suatu benda juga bergantung pada sifat intrinsik dari material tersebut, dalam hal ini massa bendanya. Kemudian energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda yang bergantung pada posisi benda relatif terhadap benda yang lain. Sebagai contoh, energi potensial gravitasi adalah energi yang bergantung pada posisi benda relatif terhadap bumi. Contoh lainnya lagi adalah energi potensial pegas, di mana energi potensial pegas adalah energi yang bergantung pada posisi relatif benda yang kita gantungkan pada pegas terhadap titik di mana pegas tersebut diikatkan. Dan beberapa contoh lain lagi, misalnya energi potensial pada bandul. Oke, untuk yang pertama kita akan mengkaji terkait dengan energi kinetik dan persamaannya.
Jika suatu benda memiliki massa M dan bergerak dengan kecepatan V, maka energi kinetiknya dapat dinyatakan dalam persamaan setengah massa dikali dengan kecepatan pangkat 2. Sebagai contoh, jika seekor burung dengan massa 2 kg terbang dengan kecepatan 2 meter per second, maka kita dapat mengatakan bahwa burung tersebut memiliki energi sebesar 4 joule, atau bisa ditulis singkat 4J. Joule di sini merupakan satuan dari energi. Lalu energi potensial dalam hal ini terkait dengan energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang tersimpan atau dimiliki suatu benda yang bergantung pada posisi relatifnya terhadap bumi dan dinyatakan dalam persamaan EP atau energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali dengan ketinggian benda tersebut relatif terhadap permukaan bumi. Kemudian kita akan mengaitkan topik energi dengan usaha. Apa itu usaha? Usaha merupakan energi yang ditransfer ke suatu objek atau benda melalui gaya yang dikerjakan pada objek tersebut sepanjang perpindahan benda tersebut. Usaha dapat berupa usaha oleh gaya konstan ataupun oleh gaya yang tidak konstan. Misalkan usaha yang dikerjakan oleh suatu gaya yang konstan atau bernilai tetap sepanjang perpindahannya. Misalnya, gaya yang kita berikan 10 Newton dan gaya itu tetap konstan selama benda itu berpindah. Nah, jika selama benda berpindah, gaya yang bekerja pada benda konstan, maka usaha dituliskan dalam persamaan, usaha disimbolkan sebagai W besar sama dengan perkalian dot atau perkalian skalar, gaya, dan perpindahan. Atau bisa dituliskan dalam gaya dikali dengan perpindahannya dikali dengan cos sudut yang dibentuk antara gaya dan perpindahannya. Kemudian, usaha oleh gaya yang tidak konstan atau gayanya merupakan fungsi dari posisi. Pada kondisi real atau dalam kondisi sehari-hari, sangat jarang kita menemui gaya yang konstan bekerja pada suatu benda. Umumnya, gaya akan berubah terhadap posisi atau tidak konstan. Oke. Sehingga pada kondisi ini, gaya kita nyatakan dalam bentuk fungsi fx. Dan pada kondisi ini, usaha dapat dinyatakan dalam persamaan integral, di mana usaha dengan simbol W sama dengan integral gaya dikali dengan perpindahan atau segmen perpindahan dx diintegralkan dari posisi tertentu, posisi awal sampai posisi akhir gaya tersebut bekerja. Kemudian, usaha yang dikerjakan pada suatu benda dapat mengubah energi dari benda tersebut. Misalnya ketika benda yang awalnya dalam keadaan diam, kemudian kita berikan gaya, maka benda tersebut mulai akan bergerak, atau dalam hal ini kecepatannya akan berubah, atau energi kinetiknya akan berubah. Dan dinyatakan dalam persamaan, untuk kasus ini kita mengasumsikan bahwa gayanya konstan. Jadi Fs cos theta kita menggunakan usaha oleh gaya konstan sama dengan setengah M V2 dikurang V1 pangkat 2. Di sini merupakan perubahan energi kinetik. Kemudian, usaha juga dapat memindahkan suatu benda dari suatu posisi atau ketinggian tertentu hingga ketinggian tertentu. Misalnya kita memindahkan benda yang ada di permukaan lantai hingga ke permukaan hingga di atas suatu meja. Jadi di sini kita mengubah posisi atau ketinggiannya. Nah, untuk ini usaha oleh gaya gravitasi itu dinyatakan dalam persamaan mg dikali dengan perubahan ketinggiannya. H1 dikurang H2. Kemudian hal penting lainnya lagi yang perlu kita ketahui terkait dengan usaha dan energi adalah sifat konservatif energi atau usaha. Energi konservatif merupakan energi yang dihasilkan oleh gaya konservatif. Sebagai contoh gaya konservatif adalah gaya gravitasi bumi. Sifat-sifat gaya konservatif meliputi total usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada suatu partikel yang bergerak dalam lintasan tertutup adalah nol. Misalnya kita awalnya memiliki suatu benda di permukaan tanah atau lantai, kemudian kita mengangkat benda tersebut ke suatu ketinggian tertentu, misalnya ke atas suatu meja, kemudian kita mengembalikan lagi benda tersebut ke posisi awal di atas permukaan tanah atau lantai.
Dalam kondisi ini, kita bisa menyebutkan bahwa usaha yang dilakukan adalah nol, karena posisinya tidak berubah. Kemudian, yang kedua adalah usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif pada suatu partikel yang dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain tidak bergantung pada lintasan yang dilalui atau ditempuh benda tersebut. Seperti contoh ilustrasi di sini, ketika suatu benda atau dua buah benda identik dengan massa yang sama, kita pindahkan melalui lintasan yang berbeda. Yang pertama, kita angkat secara vertikal, kemudian yang kedua, kita pindahkan melalui suatu bidang miring, hingga ketinggian yang sama. Pada kondisi ini, usaha yang dilakukan bernilai sama. Karena usaha yang dilakukan hanya bergantung pada perubahan posisi, atau dalam hal ini ketinggiannya saja, tidak bergantung pada lintasan. Dan terakhir, topik yang sangat penting juga perlu kita pelajari terkait dengan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik untuk definisinya sendiri merupakan hasil penjumlahan energi kinetik dan energi potensial benda, atau dapat kita tuliskan dalam persamaan EM, yaitu energi mekanik, sama dengan EK, energi kinetik, ditambah dengan energi potensial. Salah satu contoh dari hukum kekekalan energi mekanik adalah pada benda yang dilemparkan vertikal ke atas atau benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Di sini kita bisa lihat bahwa misalnya benda bola yang berwarna hitam ini kita lemparkan vertikal ke atas. Awalnya memiliki kecepatan V0. Kemudian benda tersebut akan berpindah selama proses pelemparan tersebut hingga ketinggian tertentu dan kecepatannya akan berubah menjadi VF. Nah, bisa kita amati bahwa pada kondisi ini energi kinetiknya akan berubah atau berkurang karena setelah bergerak terus ke atas, semakin lama kecepatannya akan berkurang atau energi kinetik yang berkurang. Tetapi di saat yang bersamaan, karena ketinggiannya bertambah, energi potensialnya bertambah. Nah, di sini kita bisa menuliskan bahwa perubahan energi kinetik sama dengan perubahan energi potensial. Dengan mensubstitusi perubahan energi kinetik dan potensial, pada kondisi ini kita akan memperoleh bentuk persamaan hukum kekekalan energi mekanik, di mana total energi kinetik pada kondisi 1 atau kondisi awal ditambahkan dengan energi potensial sama dengan total atau hasil jumlah antara energi kinetik dan potensial pada kondisi kedua. Dan hukum ini berlaku untuk semua posisi selama benda itu dilemparkan vertikal ke atas atau jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Nah, untuk pemahaman konsep, di sini saya memberikan sebuah contoh. Ada 4 benda dengan massa yang berbeda, di mana dari kiri ke kanan massa bendanya semakin berkurang. Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan hukum kekekalan energi, tuliskan dari terbesar hingga terkecil energi kinetik benda saat setelah mencapai lantai. Jadi awalnya kita lepaskan dari ketinggian yang sama keempat benda tersebut, tetapi benda ini akan melalui lintasan yang berbeda-beda. Yang pertama, benda jatuh secara vertikal, kemudian yang kedua, benda turun melalui suatu bidang miring, kemudian yang ketiga, benda diturunkan melalui 2 step. Pertama, turun sampai ketinggian tertentu, lalu step berikutnya kita turunkan sampai permukaan tanah. Kemudian benda keempat, dia melintas pada suatu yang bidang miring yang melengkung. Jadi, buatlah atau tuliskan rankingnya dari terbesar hingga terkecil energi kinetik dari keempat benda tersebut. Kemudian, berdasarkan konsep energi kinetik, tuliskan dari terbesar hingga terkecil kecepatan benda saat setelah mencapai permukaan lantai atau tanah. Baik, demikian materi hari ini. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita akan lakukan secara offline di dalam kelas. Terima kasih semuanya, selamat belajar untuk materi energi.